Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penerapan aplikasi Zohotes untuk pengelolaan layanan pengaduan kerusakan penggunaan IT pada AMAN 1 Pekanbaru menggunakan framework ITIL versi ketiga yang dengan beranggotakan yang pertama Afif Maulana Isman, Muhammad Abi Isra, Dinda Amalia Kiflia, Nidia Putri Ismala, Felia Andrini Fahira, dan Firhan Hadioza. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu latar belakang. Di sini akan menjelaskan latar belakang masalah pengaduan kerusakan IT di AMAN 1 Pekanbaru. Untuk latar belakangnya, pada pelaksanaan tes penerimaan siswa yang berbasis komputer di AMAN 1 Pekanbaru, terdapat banyak kendala yang dialami siswa saat ingin mengerjakan tes, seperti tidak dapat login, soal tidak muncul, tidak terdapat alokasi waktu tes, dan saat melakukan reset password semua akun siswa ikut terreset, sehingga siswa yang sudah mengerjakan tes harus mengulang dari awal. Saat terjadi kendala tersebut, siswa langsung menghubungi pihak sekolah melalui WhatsApp, tetapi mereka lambat memberikan respon. Nah, masuk ke bagian kedua, yaitu deskripsi perusahaan. Di sini akan menjelaskan deskripsi AMAN 1 Pekanbaru. Nah, untuk deskripsi perusahaan sendiri, nama perusahaan yaitu AMAN 1 Pekanbaru. Awal didirikannya yaitu pada tahun 1978 dengan nama sekolah Persiapan YIN Suska Pekanbaru, dengan alamat Jalan Bandeng nomor 51A Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Untuk kepala sekolah sendiri yaitu Haji Marzuki MAG. Masuk ke bagian ketiga, yaitu identifikasi proses layanan. Nah, di sini akan menjelaskan proses pengaduan kerusakan IT yang sedang berjalan dan yang akan diusulkan. Nah, di sini proses yang sedang berjalan adalah sebagai berikut. Terdapat dua aktor, yaitu student dan juga admin dari admin sekolah. Nah, untuk proses awal atau start yaitu mulai dari siswa dengan munculnya kendala, kemudian siswa mencari kontak person di website sekolah, kemudian mengirimkan pesan terkait kendala ke admin IT sekolah tersebut. Nah, admin akan menerima pesan, kemudian melakukan pengecekan dan menghandle kendala siswa tersebut. Nah, kemudian admin akan mengirimkan pesan respon dari pesan terkait kendala sebelumnya. Kemudian siswa akan menerima pesan respon. Nah, di sini akan dicek bahwasanya apakah solusi tersebut efektif atau tidak. Jika efektif, maka kendala teratasi. Jika tidak, proses akan diulangi kembali dengan mengirimkan pesan terkait kendala. Nah, lanjut kepada proses yang diusulkan. Di sini terdapat dua proses. Yang pertama, proses dengan dua aktor yang sama, yaitu student atau siswa dengan admin sekolah. Dengan proses awal yaitu munculnya kendala, kemudian siswa akan mulai dengan menginputkan member atau masuk dengan member yang telah ada. Jika tidak, siswa minta untuk membuat member. Nah, setelah itu siswa minta untuk mengambil tiket. Nah, kemudian siswa akan memasukkan pesan pengaduan. Setelahnya admin menerima atau membaca tiket pengaduan tersebut, kemudian admin akan menjawab solusi. Nah, solusi tersebut akan diterima oleh siswa. Kemudian terdapat pengecekan apakah solusi efektif. Jika tidak, maka proses akan diulangi kepada memasukkan pesan pengaduan. Nah, jika solusi efektif, maka kendala teratasi. Lanjut kepada proses yang diusulkan selanjutnya, yaitu terdapat dua aktor yang sama, yaitu siswa dan juga admin. Nah, di sini diawali dengan munculnya kendala, maka siswa akan masuk ke bagian proses check in jika telah memiliki akun, dan juga sync up jika siswa belum memiliki akun member. Nah, kemudian jika telah menyelesaikan proses sync in, maka siswa dapat mencet admin, kemudian memasukkan pesan pengaduan atau konsultasi kendala yang ada. Kemudian admin sekolah akan menerima dan menjawab solusi melalui chat. Dan setelah admin menjawab solusi tersebut, maka student atau siswa dapat menerima solusi tersebut. Kemudian dapat dilakukan pengecekan apakah solusi efektif. Jika tidak, maka akan kembali kepada proses memasukkan pesan pengaduan atau konsultasi. Jika solusi tersebut efektif, maka kendala yang ada teratasi. Nah, bagian selanjutnya yaitu demo aplikasi. Di sini akan menjelaskan jalannya aplikasi Zohotes. Nah, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan materi singkat dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tiket dan manajemen tiket pada Zohodesk. Yang pertama itu pembuatan tiket. Untuk pembuatan tiket, kita bisa menekan tombol tambah di pojok kanan atas. Nantinya kita akan dibawa pada halaman penambahan tiket. Jadi di sini kita akan mengisikan formulir mengenai informasi dari tiket tersebut. Yang pertama itu adalah kontak name, itu adalah nama dari si pengaju tiket. Sini kita bisa buatkan namanya, nama akunnya, email, nomor telepon. Misalnya itu adalah subjek tiket, ini adalah judul dari tiket tersebut. Jadi ini adalah mengapa tiket ini dibuat. Lalu di sini kita juga bisa mengisikan deskripsi dari tiket. Selanjutnya itu ada status. Status ini ada 4. Itu ada open, on hold, escalated, dan close. Open itu maksudnya itu tiket akan atau sedang dikerjakan. On hold itu diberhentikan sementara. Escalated itu tandanya tiket tersebut harus diselesaikan dengan segera. Lalu close itu berarti tiket telah ditutup. Biasanya tiket ditutup ketika tiket itu telah selesai dikerjakan. Selanjutnya itu tiket owner, itu adalah orang yang bertanggung jawab pada tiket pada Zohodesk. Tiket owner itu adalah merupakan agent dari website Zohodesk tersebut. Lalu di sini kita juga bisa mengisikan informasi tambahan. Di sini kita bisa mengisikan batas pengerjaan atau deadline. Lalu di sini ada channel. Channel ini berfungsi untuk menginformasikan tim pengerja tiket nantinya, di mana channel untuk berdiskusi yang paling utama. Selanjutnya itu classification. Classification ini adalah klasifikasi tiket. Jadi tiket itu bisa berupa pertanyaan, problem, feature, atau lain-lain. Untuk saat sekarang ini kita hanya membahas mengenai klasifikasi problem. Lalu setelah itu adalah priority. Priority itu sesuai dengan framework ITIL. Ada 3, itu low, medium, dan high. Ini menandakan prioritas pengerjaan dari tiket. Jadi prioritas ketika tiket itu mempunyai prioritas high, berarti tiket itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Untuk language itu adalah bahasa utama yang digunakan dalam berdiskusi nantinya. Setelah ini dia isikan, kita bisa menekan tombol submit untuk membuat tiket tersebut. Selanjutnya itu manajemen tiket. Untuk memanage tiket, kita bisa mengklik tiket yang ada pada bagian tiket di Zohodesk. Kita saya klik kiri, maka kita akan dibawa kepada halaman detail tiket. Pada bagian kiri itu adalah informasi dari tiket tersebut, yaitu ada penanggung jawab tiket, statusnya, deadline-nya jika ada. Informasi lainnya itu ada prioritas, language, dan qualification. Sini setelah kita masih bisa kita ubah, misalnya untuk prioritas bisa kita ubah, misalnya kita jadikan low. Dan status, untuk status itu sesuai dengan framework ITIL. Jika dibutuhkan, misalnya tiket tersebut sedang mendekati deadline, kita bisa mengubah status dari open menjadi escalated. Lalu di bagian kanan itu adalah halaman utama dari detail. Halaman ini dibagi menjadi 7, conversation, resolution, time entry, attachment, activity, approval, dan history. Yang pertama itu adalah bagian conversation. Jadi di sini adalah tempat diskusi antara pengerja tiket dengan pengadu. Selanjutnya itu ada resolution. Di sini nantinya tempat tim tiket membuatkan potensi solusi dari pengerjaan tiket, atau bagaimana tim tiket itu bisa menyelesaikan tiket. Selanjutnya itu ada time entry. Jadi time entry ini adalah tempat di mana pengerja tiket itu atau pihak ketiga yang mengerjakan aktivitas dalam penyelesaian tiket ini memasukkan durasi dan biaya yang ia kerjakan.
sini kita bisa melihat ada agent. Itu agent penanggung jawab yang mengerjakan tugas. Selanjutnya itu ada tipe ticket charge type, itu ada tipe pengerjaan yang ia lakukan. Itu ada customer service, product consultation, service maintenance, dan upgrade request. Lalu executed time itu adalah kapan proses ini dilakukan. Lalu duration adalah durasi proses ini dilakukan. Description, lalu kita bisa mencek apakah dia ini billing atau non billing. Lalu kita bisa membuatkan biaya agent per jam atau mencatat biaya tambahan yang nantinya akan dikalkulasikan secara otomatis di bagian total cost. Selanjutnya itu attachment. Attachment ini adalah tempat jika diperlukan tuh untuk meletakkan file-file yang diperlukan dalam pengerjaan tiket. Selanjutnya itu activity. Activity ini adalah tempat kita menambahkan subaktivitas dalam pengerjaan tiket. Di sini kita bisa menambahkan activity. Di sini ada 3, itu call, task, dan event. Untuk task itu kita bisa menambahkan subjeknya, kapan task ini harus selesai dikerjakan, task owner, status, dan prioritas. Jadi kurang lebih sama seperti pembuatan tiket, cuman ini adalah sub aktivitas yang akan kita kerjakan untuk menyelesaikan tiket ini. Lalu selanjutnya itu ada approval. Approval ini adalah tempat dimana ketika kita butuh approval dari pengguna Zohodesk yang lain. Misalnya jika pengguna Zohodesk itu adalah expert, jadi kita bisa minta approvalnya. Untuk membuat approval kita tekan tombol tambah, kita select approvernya, lalu subjek dan deskripsi. Setelah itu kita submit. Setelah itu orang yang kita mintakan approval tadi dia bisa mereject atau mengapprove. Dan terakhir itu history. History ini hanya menampilkan apa-apa saja yang terjadi pada tiket ini. Jadi untuk pengerjaannya pertama itu nantinya akan dibuat jika dibutuhkan tuh membuat subaktivitas bagi subactivity ini. Lalu pengertian pekerjaan, dan yang terakhir itu adalah membuat resolusi. Jika solusi telah ditemukan dan tiket ini sudah diselesaikan, maka kita bisa menutup tiket ini dengan menekan tombol close tiket. Setelah kita close, statusnya akan berubah. Namun jika dibutuhkan, kita juga bisa membuka tiket ini kembali. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.